Pemirsa, Polda Metro Jaya segera menuntaskan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri. Polisi pun membuka opsi jemput paksa. Langkah ini ditempuh lantaran Firly berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Polda Metro Jaya menetapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 22 November 2023 lalu. Meski lebih dari setahun menyandang status tersangka, Firly Bahuri tetap belum ditahan dan belum ada keputusan hukum yang ditetapkan peradilan kepada mantan ketua KPK tersebut. Kasus Firly menggantung dan belum kunjung selesai. Hal ini membuat Kapolda Metro Jaya berjanji segera merampungkan penanganan kasus yang melibatkan Firly Bahuri, bahkan menargetkan selesai dalam kurun waktu 2 bulan. Saat ini penyidik sedang melengkapi 4 petunjuk dari jaksa peneliti dalam proses pemenuhan berkas perkara. 4 petunjuk mayoritas bersifat material, seperti kelengkapan laporan polisi, surat perintah penyidikan, dan berita acara pemeriksaan BAP. Yang konsen pertama, kalau untuk Pak Firly ini hampir ada 2 perkara sebenarnya. Yang satu sebenarnya sudah tinggal memenuhi 4 petunjuk. Kalau kita bilang antara formil dan material, ini lebih banyak sifatnya material, dan itu hanya cross check, ya itu. Dan mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya itu bisa 1 bulan 2 bulan ini selesai ya. Siap, tidak lama lagi Jenderal. Siap. Ya, itu jawabannya ya. Kasus penerimaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan Firly Bahuri terkait pula dalam penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 yang juga menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023 diketahui berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Hal tersebut membuat Polda Metro Jaya membuka opsi menjemput paksa jika Firly kembali mangkir dari panggilan penyidik. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membuka opsi penjemputan paksa terhadap mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam upaya merampungkan kasus yang menjerat Firly Bahuri. Langkah tersebut ditempuh lantaran Firly berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Ya, lantas kapan pihak kepolisian akan menjemput paksa Firly Bahuri? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Nadila Saleh langsung dari Polda Metro Jaya Bareskrim Polri. Nadila, apakah sudah ada rencana pemanggilan terhadap Firly Bahuri? Ya, memang sudah ada kabar adanya upaya jemput paksa terhadap Firly Bahuri dari Polda Metro Jaya. Namun sampai saat ini kami dari awak media masih menantikan bagaimana kelanjutan ataupun kepastian dari upaya jemput paksa terhadap Firly Bahuri ini. Karena memang sampai saat ini belum ada kabar lanjutan ataupun perkembangan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya begitu. Sampai saat ini kami masih menunggu kapan kemudian Firly Bahuri ini akan dijemput paksa oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, sehingga sebagai informasi ini ya, jika kita mengikuti bagaimana proses pengusutan ataupun perkembangan dari kasus yang menjerat Firly Bahuri ini, bisa dibilang proses hukumnya berlangsung cukup lama karena Firly Bahuri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 22 November 2023. Ini kurang lebih sudah 1 tahun Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini proses hukum tersebut masih belum dilakukan, masih belum berlangsung begitu. Dan sampai saat ini pun Firly Bahuri belum ditangkap oleh Polda Metro Jaya, belum ada titik terang dari kasus ini. Berdasarkan keterangan dari kepolisian Polda Metro Jaya ini bahwa alasan dari kasus ini lama diproses adalah karena Firly Bahuri ini sering mangkir dari pemanggilan ataupun pemeriksaan. Berdasarkan catatan yang telah saya catat di sini pada tanggal 21 November 2024 ini penyidik dari Polda Metro Jaya telah melakukan penjadwalan pemanggilan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri, namun Firly Bahuri mangkir tanpa alasan yang jelas begitu. Kemudian pemanggilan selanjutnya
tepatnya ini dilakukan pada tanggal 28 November 2024 dan masih melakukan hal yang sama. Firly Bahuri mangkir, namun ini dengan alasan bahwa ada agenda pribadi, yaitu ada pengajian yang berlangsung di rumahnya begitu, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa Firly Bahuri kemudian dalam pemanggilan pertama, kemudian pemanggilan kedua pada tanggal 28 November 2023 ini mangkir dari pemanggilan ataupun pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya begitu. Merespon hal ini, di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Adea Syafri Simanjuntak ini kemudian membuka opsi untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Firly Bahuri, karena ini juga berdasarkan dari KUHP ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa upaya jemput paksa ini dilakukan apabila tersangka ini 2 kali mangkir, dan Firly Bahuri sudah 2 kali mangkir dari penjadwalan pemeriksaan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 November 2023 tahun lalu, sehingga pada akhirnya opsi upaya paksa ini dibuka oleh penyidik, dan sampai saat ini kami awak media masih akan menunggu kapan upaya paksa terhadap Firly Bahuri ini akan dilakukan. Sementara itu, kepastian mengenai upaya jemput paksa terhadap Firly masih dinanti. Terima kasih Nadila atas laporannya. Dan kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa, ini masih berkaitan dengan penjemputan paksa terhadap tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang menjerat mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kediaman Firly di Kota Bekasi, Jawa Barat pun terpantau sepi. Kondisi perumahan elit yang dihuni oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri di Villa Galaksi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Kamis siang, dari area depan klaster di Villa Galaksi A1 A2 terpantau sepi. Satu petugas keamanan berjaga di dalam pos. Awak media tidak diperkenankan untuk mendekati atau masuk ke area rumah Firly yang berada di bagian belakang dari klaster tersebut. Area klaster tersebut terpantau sepi. Petugas keamanan menanyakan tamu yang hendak keluar masuk area klaster. Dari informasi petugas, Firly masih berada di dalam rumah. Namun saat ini area dalam rumah Firly juga dilakukan penjagaan oleh Brimob. Terkait rencana jemput paksa, saat ini belum terlihat adanya mobil petugas yang masuk ke area dalam klaster.